Itu lompatannya tinggi dan jauh sih. Kenapa saya enggak? Begitulah ujar belalang ini dalam hati. Karena saking penasarannya, dia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Bro, kenapa lompatan lu bisa jauh lebih tinggi dibanding gua? Padahal badan kita ukurannya sama." Bisa dibayangkan aneka ketakutan yang ada dalam benak Abram. Bagaimana jika raja-raja di timur balas dendam setelah kukalahkan? Bagaimana dengan segala hartaku, nasib penerusku? Ketakutan Abram cukup beralasan. Menurut tradisi kala itu, jika Abram mati tanpa anak laki-laki, maka hambanya yang tertua akan jadi pewarisnya. Meskipun Abram mengasihi hambanya, ia pastinya menginginkan anak sendirilah yang meneruskan garis keluarganya. Di tengah gelombang galaunya itu, Tuhan bertindak. Tuhan menolong dan menguatkan. Tuhan berjanji melindungi Abram dan memberikan upah yang sangat besar kepadanya. Tuhan memang tidak menjanjikan kekayaan dan popularitas. Ia menjanjikan apa yang menjadi jawaban dari kegawalan Abraham, yaitu keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Bukan hanya menjanjikan tok, Tuhan juga meneguhkan janji tersebut lewat upacara serius dan sakral. Mendengar janji Tuhan, bagaimana jikanya Abraham berubah menjadi kalimat ini, "Aku percaya Tuhan." Kendati Abraham menunjukkan imannya melalui tindakan, ternyata imannya lah yang membuat Abraham benar di hadapan Tuhan. Dikisahkan ada seekor belalang yang terjebak di dalam sebuah kotak. Belalang tersebut ternyata berada di dalam kotak itu sudah cukup lama. Bahkan dia sampai lupa bagaimana rasanya berada di luar. Hingga suatu ketika belalang itu pun berhasil keluar. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa terbebas dari keterbatasan yang selama ini membelenggunya. Dia loncat sana sini sambil bernyanyi dengan penuh kegirangan dan kebahagiaan. Tentunya itu semata-mata untuk meluapkan rasa senangnya. Kemudian suatu ketika belalang itu tanpa sadar bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Dia kaget. Lah, kok belalang itu lompatannya tinggi dan jauh sih? Kenapa saya enggak? Begitulah ujar belalang ini dalam hati. Karena saking penasarannya, dia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Bro, kenapa lompatan lu bisa jauh lebih tinggi dibanding gua? Padahal badan kita ukurannya sama." Kemudian salah satu dari kawanan belalang itu menjawab, "Lah, selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas itu bisa melakukan apa yang kami lakukan." Seketika setelah mendengar ini, belalang yang baru keluar dari kotak itu pun merasa tersadar bahwa akibat terlalu lama di dalam kotak, ia merasa tertinggal jauh dari teman-temannya. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang-buang waktu, tidak percaya diri, dan penuh dengan ketakutan untuk mencoba. Kondisi seperti ini juga tanpa sadar sering kita alami. Cemoohan, hinaan orang, ucapan pesimis bisa menjadi kotak yang dapat mengurung kita. Kita tidak berani untuk keluar melakukan sesuatu karena kita merasa tidak ada dukungan, tidak ada penyemangat, tidak ada support. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba sudah pasti mendapatkan hasil yang buruk. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah faktor yang dapat membuat kita menjadi bisa. Selain itu, rasa sombong, merasa diri paling hebat akan menjadi kotak penjara juga bagi kita. Kita tentu gak akan bisa belajar sesuatu yang baru jika kita selalu merasa paling bisa. Kita tidak akan pernah mampu belajar sesuatu yang baru jika saja kita selalu merasa diri kita paling tahu, paling benar.
Padahal tanpa sadar itu adalah kotak yang dapat mengurung diri kita. Jadi jangan merasa paling hebat, jangan merasa sombong, tetaplah rendah hati dan selalu haus akan ilmu yang baru.